Ciapon, guru SMP Negeri 3 Mimika. Kali ini kita akan belajar tentang listrik statis. Ikuti pembahasannya. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut. Pernahkah kamu menggosokkan penggaris plastik atau sisir pada rambut lalu didekatkan pada potongan kertas? Apa yang terjadi? Potongan kertas akan menempel pada penggaris atau sisir tersebut. Kenapa bisa terjadi demikian? Yuk ikuti terus pembahasannya. Listrik statis adalah muatan listrik yang berada dalam keadaan diam atau tidak mengalir pada permukaan suatu benda. Listrik statis terjadi karena adanya ketidakseimbangan jumlah muatan positif yaitu proton dan muatan negatif yaitu elektron pada suatu benda. Adapun contoh peristiwa listrik statis dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah pakaian yang saling menempel setelah dijemur akibat gesekan antara serat kain yang menyebabkan perpindahan elektron. Jadi, saat pakaian dijemur dan tertiup angin, elektron berpindah dari satu bahan ke bahan yang lain. Salah satu bahan yang menjadi bermuatan positif dan kehilangan elektron, dan bahan yang lain bermuatan negatif. Benda-benda dengan muatan berlawanan jenis positif dan negatif akan saling tarik-menarik menyebabkan pakaian menempel satu sama lain. Hal ini juga terjadi misalnya pada pakaian yang dikeringkan di dalam mesin pengering. Contoh lainnya adalah rambut yang berdiri ketika digosok dengan balon. Elektron berpindah dari rambut ke balon. Gesekan antara balon dan rambut menyebabkan elektron berpindah dari rambut ke balon. Hal ini membuat balon menjadi bermuatan negatif dan rambut bermuatan positif. Muatan sejenis positif dengan positif saling tolak-menolak sehingga setiap helai rambut akan mendorong helai lainnya menjauh dan membuat rambut berdiri. Fenomena ini disebut listrik statis, yaitu penumpukan muatan listrik sementara di permukaan benda karena perpindahan elektron, bukan aliran listrik terus-menerus. Salah satu contoh yang sering kita dapati juga adalah kilat atau petir di langit. Hal ini terjadi karena akibat perbedaan muatan antara awan dan bumi yang menghasilkan pelepasan muatan listrik besar. Di dalam awan terjadi pergerakan partikel air, es, dan salju yang saling bergesekan, akibatnya arus udara naik dan turun. Gesekan ini menyebabkan pemisahan muatan listrik, yaitu muatan positif yang cenderung terkumpul di bagian atas awan dan muatan negatif yang cenderung terkumpul di bagian bawah awan. Akumulasi muatan ini terus meningkat menciptakan perbedaan potensial listrik yang sangat besar antara bagian bawah awan yang negatif dan permukaan bumi yang positif. Udara sebenarnya adalah isolator yang baik. Namun, ketika perbedaan potensial listrik menjadi terlalu besar, udara tidak lagi mampu menahan muatan tersebut. Muatan negatif di awan secara cepat meloncat untuk menyeimbangkan muatan positif di bumi. Namun sebaliknya, atau ke awan lain, menciptakan jalur yang terlihat sebagai kilatan cahaya yang terang. Atau dapat kita katakan bahwa petir adalah upaya alam untuk mencapai keseimbangan muatan listrik di atmosfer. Nah, adik-adik, itu adalah 3 contoh yang kita bahas mengenai peristiwa listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Namun, contoh lain dalam kehidupan kita pun banyak yang dapat kita jumpai. Muatan listrik adalah sifat dasar partikel yang menyebabkan terjadinya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara benda-benda. Muatan listrik timbul karena adanya kelebihan dan kekurangan elektron pada suatu benda. Atom tersusun atas partikel subatom, yaitu proton bermuatan positif, neutron tidak bermuatan, dan elektron bermuatan negatif. Dalam keadaan normal, jumlah proton dan elektron dalam atom seimbang, sehingga benda tidak bermuatan netral.
Namun bila benda kehilangan atau menerima elektron, maka benda tersebut menjadi bermuatan listrik. Interaksi antar muatan. Antara dua benda yang bermuatan listrik akan saling memberikan gaya listrik dengan ketentuan muatan sejenis, yaitu positif dengan positif atau negatif dengan negatif, akan saling tolak-menolak. Sebaliknya, muatan tidak sejenis akan saling tarik-menarik. Hukum dasar interaksi muatan ini disebut dengan hukum Coulomb, yang menyatakan bahwa besar gaya listrik berbanding lurus dengan hasil kali kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Nah, adik-adik, dengan demikian maka berakhirlah part 1 ini, yaitu membahas tentang listrik statis part 1, dan kita akan lanjutkan dengan part 2 di video selanjutnya tentang hukum Coulomb atau gaya listrik. Terima kasih.